Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari komunikasi terlebih dahulu. Komunikasi adalah proses sosial di mana individu-individu menggunakan simbol-simbol untuk menciptakan dan menginterpretasikan makna dalam lingkungan mereka. Komunikasi juga merupakan penyampaian informasi, gagasan, emosi, keterampilan, dan sebagainya dengan menggunakan lambang-lambang atau kata-kata, gambar, bilangan, grafik, dan lain-lain. Kegiatan atau proses penyampaiannya biasanya dinamakan dengan komunikasi. Dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi adalah hal terpenting dalam mempererat tali silaturahmi. Dengan komunikasi juga dapat memahami orang lain. Dapat disimpulkan, komunikasi adalah suatu interaksi yang saling mempengaruhi satu sama lain secara verbal atau non-verbal. Kata komunikasi berasal dari bahasa Latin communication yang berarti pemberitahuan atau pertukaran pikiran. Jadi secara garis besar dalam suatu proses komunikasi haruslah terdapat unsur-unsur kesamaan makna agar terjadi suatu pertukaran pikiran dan pengertian antara komunikator, yaitu penyebar pesan, dan komunikan, penerima pesan. Nah, ada dua macam komunikasi, yaitu verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang disampaikan komunikator kepada komunikan dengan cara tertulis atau lisan. Komunikasi verbal menempati porsi besar karena kenyataannya ide-ide, pemikiran, atau keputusan lebih mudah disampaikan secara verbal ketimbang non-verbal, dengan harapan komunikan bisa lebih mudah memahami pesan-pesan yang disampaikan. Contoh, komunikasi verbal melalui lisan dapat dilakukan dengan menggunakan media, contohnya seseorang yang bercakap-cakap melalui telepon. Sedangkan yang komunikasi verbal melalui tulisan dilakukan dengan secara tidak langsung atau komunikator dengan komunikan. Proses penyampaiannya informasi ini dilakukan dengan menggunakan berupa media surat, lukisan, gambar, grafik, dan lain-lain. Nah, komunikasi non-verbal yaitu menempati porsi penting. Banyak komunikasi verbal tidak efektif hanya karena komunikatornya tidak menggunakan komunikasi non-verbal dengan baik dalam waktu bersamaan. Melalui komunikasi non-verbal, orang bisa mengambil suatu kesimpulan mengenai suatu kesimpulan tentang berbagai macam perasaan orang, baik rasa senang, benci, cinta, kangen, dan berbagai macam perasaan lainnya. Kaitannya dengan dunia bisnis bisa dikatakan begitu. Komunikasi nonverbal ini bisa membantu komunikator untuk lebih memperkuat pesan yang disampaikan sekaligus memahami reaksi komunikasi saat menerima pesan. Bentuk komunikasi nonverbal sendiri diantaranya adalah bahasa isyarat, ekspresi wajah, sandi, simbol-simbol, pakaian seragam, warna, dan intonasi suara. Contohnya adalah sentuhan. Sentuhan dapat termasuk bersalaman, menggenggam tangan, berciuman, sentuhan di punggung, mengelus-ngelus, pukulan, dan lain-lain. Yang kedua, gerakan tubuh. Dalam komunikasi nonverbal, kinesi atau gerakan tubuh meliputi kontak mata, ekspresi wajah, isyarat, dan sikap tubuh. Yang kemudian vokalik. Vokalik adalah unsur nonverbal dalam suatu ucapan, yaitu cara bicara. Contohnya adalah nada bicara, nada suara, keras atau lemahnya suara, kecepatan berbicara, kualitas suara, intonasi, dan lain-lain. Nah, kemudian materi selanjutnya mengenai dimensi-dimensi dalam komunikasi, yaitu terdapat berbagai bagian, yaitu pertama, pengertian dimensi yang pertama yaitu dimensi satu. Dimensi satu merupakan dimensi yang hanya memiliki satu unsur dimensi saja, yaitu panjang. Benda-benda dimensi satu dapat bergerak bebas ke arah kanan dan ke arah kiri. Contoh benda dimensi adalah garis. Yang kedua, dimensi dua. Pengertian dimensi dua adalah dimensi yang memiliki dua unsur dimensi, yaitu unsur panjang dan unsur lebar. Benda-benda dimensi dapat bergerak bebas ke arah kanan, kiri, atas, dan juga bawah. Yang ketiga, dimensi tiga. Dimensi tiga merupakan dimensi yang memiliki tiga unsur dimensi, yaitu panjang, lebar, dan juga tinggi. Benda-benda dimensi tiga dapat bergerak bebas ke arah kanan, kiri, atas, bawah, dan depan, kemudian belakang.
Benda-benda dimensi 3 sering juga disebut dengan istilah bangun ruang. Salah satu ciri utama benda dimensi 3 adalah dapat diisi dengan benda-benda tertentu atau dengan kata lain memiliki volume. Beberapa contoh benda dimensi 3 yaitu balok, kubus, tabung, kerucut, rumah, mobil, hewan, manusia, dan lain-lain. Kemudian dimensi 4, meskipun masih diperdebatkan, sebagian ahli menyatakan bahwa dimensi sangat terkait dengan masalah waktu, sehingga dimensi 4 dapat diartikan sebagai dimensi 3 yang dilengkapi dengan dimensi waktu. Dapat dikatakan bahwa dimensi komunikasi berarti suatu ukuran yang berkaitan dengan komunikasi. Di dalam dimensi komunikasi terdapat beberapa yang saling berhubungan yang merupakan contoh dari dimensi komunikasi tersebut. Dimensi komunikasi dapat dibagi berbagai macam, yaitu ada isi. Isi adalah apa yang dibicarakan dalam komunikasi antara satu orang dengan orang lain, atau antara satu orang dengan lebih dari satu orang atau ramai. Nah, isi ini bisa dikatakan apa yang mereka bahas. Nah, itu adalah isi. Yang kedua, kebisingan. Kebisingan adalah tinggi rendahnya suara yang terdengar dalam melakukan komunikasi. Yang ketiga, jaringan adalah sejauh mana seseorang meluaskan jangkauan informasinya dalam melakukan komunikasi. Di antaranya adalah komunikasi yang bergantung pada jaringan satelit. Ini bisa terjadi ketika kita komunikasi bersama kawan ataupun orang tua dengan menggunakan telepon atau Android. Nah, yang keempat ada arah komunikasi. Komunikasi terdiri dari dua macam arah, yaitu yang pertama, komunikasi satu arah adalah hanya ada satu orang berbicara menyampaikan informasi untuk satu orang atau lebih. Contohnya promosi produk tertentu atau guru di kelas yang menjelaskan materinya. Yang kedua, komunikasi dua arah adalah adanya interaksi antara satu orang untuk menyampaikan informasi kepada satu orang atau lebih juga ikut berbicara, sehingga terciptanya interaksi untuk menyampaikan beberapa informasi. Selanjutnya, materi mengenai aksi komunikasi. Aksi komunikasi ada banyak macam. Contohnya seperti berbicara dengan teman sekelas, dengan orang tua, atau dengan dosen. Kemudian contoh lainnya ialah ketika kita berpidato di depan umum. Itu juga merupakan aksi komunikasi. Adapun di dunia public relation, aksi komunikasi bisa dilakukan dengan mempromosikan suatu film atau barang, agar film tersebut bisa banyak yang menonton dan barang yang kita promosikan juga banyak yang menggunakannya. Nah, itulah materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Fahrudin Jamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.